guys, kembali lagi di channel Bangkit BJ. Hari ini kita akan membahas tentang masalah virus corona atau hoax yang terjadi karena virus corona. Lalu banyak sekali berita-berita bohong, lalu ada sesuatu yang ditambah-tambah oleh manusia yang semestinya itu nggak terjadi. Lalu kenapa sih itu bisa terjadi kan? Mungkin dari kacamata seni bisa menjawab itu. Dan aku sudah membuat materi dan sedikit meneliti ya tentang kenapa sih manusia selalu saja menambah-nambahkan kebenaran atau menambahkan sesuatu hal yang tidak seharusnya. Apakah itu kebiasaan atau itu memang sifat dari manusia? Sebelum mulai kita intro dulu. Mengapa manusia suka berlebih-lebihan? Lalu maksud dari berlebihan di sini yaitu merubah bentuk dan menciptakan kebohongan. Kita lihat gambar berikut ini. Ini ada gajah yang asli ya. Lalu ini ada gajah yang dalam bentuk patung. Nah, gajah yang sebelah kanan itu adalah gajah mungkur yang viral kemarin, yang jauh ya dari bentuk asli yang tadi. Nah, harganya yang di samping yang sudah dirubah, dan bahkan banyak orang yang melihat di Gresik ini ya, karena kawasannya di Gresik, Jawa Timur, itu mereka memprotes kalau gajah ini tidak mirip sama sekali, tapi malahan harganya 1 miliar. Tapi yang patung realistis yang menyerupai gajah biasa saja itu harganya paling 19-25 juta. Nah, kembali lagi, apakah realistis itu lebih bagus dan orang menerimanya? Apakah gambar atau patung atau lukisan yang realistis itu memang seperti apa adanya tanpa dirubah atau tanpa kita bilang sih dipalsukan? Bahasa kasarnya seperti itu. Kita lihat karya di samping, mungkin teman-teman tahu ya, ini adalah salah satu karyanya Michelangelo. Nah, karya Michelangelo ini berjudul David. Kalian lihat, tidak ada postur tubuh manusia sebagus ini dan tidak ada tubuh manusia sedetail ini. Lihatlah hidungnya itu. Bahkan ada cerita dari raja atau pemimpin ya di zaman itu, zaman Renaissance, mengatakan bahwa, "Hey Michelangelo, hidung patungmu itu terlalu panjang atau terlalu besar." Membuat Michelangelo itu sangat terpukul ya, karena Michelangelo itu tidak suka dikritik dan dia membuat karya itu betul-betul detail dan tidak mau dirubah. Kalau sudah jadi ya sudah jadi, nggak mau dia rubah. Walaupun yang disuruhnya itu adalah seorang raja. Nah, akhirnya dia naik dan raja di bawah kan. Dia naik dengan tangga karena tinggi patung ini 2 meter lebih ya. Mungkin 3 meteran. Dia naik ke patungnya dan menyentuh patungnya itu seolah memahat patung tersebut, bagian hidung. Dan tetapi saat raja melihat ke atas, dia melempar serbuk debu atau serbuk batu yang dia bawa dari bawah dan dia lemparkan ke samping raja seolah dia sudah memahat. Tapi tidak, dia hanya membawa serbuk itu ke atas lalu seolah-olah memahat. Dia sadar menurut dia ini sudah ideal, tapi menurut orang lain itu tidak ideal. Tapi memang dia lebihkan, hidungnya terlalu mancung. Tapi dia memahat seolah-olah. Dan dia membohongi orang-orang yang di bawah melihat karya tersebut. Oh, ketika dia turun, raja sudah bilang, "Oh ya, sudah lebih baik." Tapi tidak. Itu adalah kebohongan Michelangelo kepada orang-orang di bawah atau seorang raja. Dia tidak betul-betul memahat hidung patung David tersebut. Dia hanya membawa debu dari bawah dan ke atas dengan membawa palu dan pahat, dan dia lemparkan seolah dia sudah memahat.
seperti yang diminta oleh orang-orang di bawah, yaitu raja. Dan tidak ada rambut yang begitu bergelombang, dan kita lihat manusia dalam bentuk foto, baik perempuan dan laki-laki, tidak ada sedetail itu. Baik mata yang begitu dalam, dan kerutan yang begitu tajam, dan hidung begitu kuat, dan dagunya itu begitu nonjol, dan beberapa postur yang memang dilebih-lebihkan dari bentuk patung tersebut, dari ukurannya yang begitu besar dan tatapannya yang begitu tajam, itu begitu dilebih-lebihkan. Di sini ada kode bahwa manusia itu ketika membuat patung yang menyerupai manusia, dia bakal bagaimana membuat itu tidak menyerupai lagi walaupun itu sama. Itu sudah tanda bagaimana manusia suka melebih-lebihkan atau mengurangi. Nah, melihat patung kontemporer zaman sekarang, itu ada yang kurus, kakinya dipanjang-panjangkan, ada sesuatu yang ditonjolkan, dan ada sesuatu yang dikurang-kurangi. Nah, ada bagian tubuh yang hilang, dan ini seperti betul-betul hilang dan dikurangi, seolah kok terbang ya, tapi di sini ada kerangka bahwa patung tersebut seperti terbang, tapi tidak, itu hanya kerangka dan ada teknik untuk membuat patung seperti ini. Dan ini salah satu patung kontemporer yang mengurang-urangi. Nah, di Jogja ada patung yang begitu gendut dan tinggi. Ini mungkin teman-teman tahu, nggak ada manusia seperti ini. Suara petir ya. Maaf ya, karena di sini di Jogja sedang musim hujan. Kita lanjut. Dan patung tersebut hampir tidak mempunyai paha dan kaki, mungkin langsung ke paha ya. Teman-teman lihat di sini patung tersebut begitu pendek seperti orang cebol. Nah, postur tubuh dan aktivitas yang berlebihan dalam bentuk film, mungkin teman-teman melihat film Avenger. Film Avenger ini semua pemeran tidak ada yang seperti manusia biasa, karena mereka dituntut untuk menjadi pahlawan yang super. Jadi manusia akan membuat sesuatu yang melebihi manusia, seperti Superman, Iron Man, yang kita tahu dalam dunia dan dalam kehidupan tidak ada manusia yang seperti itu. Tapi ketika menonton kepahlawanan, film hero, teknologi, itu membuat orang lebih bersemangat. Nah, ini membuat suatu pertanyaan, dan kembali ke pertanyaan di awal, mengapa sih manusia suka berlebih-lebihan? Dan jika manusia mempunyai uang, dia bisa merubah muka dalam bentuk operasi plastik. Tapi ini yang lucu, bagaimana manusia tidak mempunyai uang, mungkin dia dalam bentuk Photoshop, dia merubah bagian tubuhnya, atau jerawat ya kita bisa poles. Dan contoh kasus yang sangat luar biasa beberapa tahun terakhir, karyanya Agan Arhab, salah satu seniman fotografi. Dia membuat sosok yang kita bilang sekarang tuh BTP ya, bukan Ahok lagi. Dan salah satu, ya kalian tahu ya siapa, yang sedang di luar negeri nggak mau pulang, bahkan dia bilang dia tidak boleh pulang. Dan si A dan si B ini di foto itu bersalaman, yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Dan ini sesuatu yang jika orang biasa melihat ini, orang akan shock. Tapi jika orang yang tahu bagaimana sosok yang berbeda ini, agama yang berbeda dan semua yang berbeda, ini tidak mungkin terjadi. Walaupun ya jika dibuat perencanaan mungkin mereka akan bersama. Tapi di fotografi jelas mereka hari ini seperti orang yang bersahabat. Ini seperti bahwa kehidupan nyata itu sepertinya tidak akan terjadi, dan dia membuat sesuatu hal yang dalam dunia maya atau dalam bentuk foto itu lebih enak dilihat daripada kehidupan nyata. Dan ini kalau orang biasa melihat, mungkin mereka akan percaya bahwa yang
wajah si A tadi bertemu dengan para artis Hollywood, Angelina Jolie, dan teman-teman lihat dia seperti dilihat dan ditatap karena seperti melakukan suatu hal kejahatan di kantor kepolisian Indonesia dan mungkin tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Dan ini adalah bentuk foto yang telah diedit. Foto Jokowi dan Prabowo, lalu SBY memegang muka seseorang seperti pacar seperti itu. Dan ini tidak mungkin terjadi, tapi terjadi dalam kehidupan maya dan bukan kehidupan nyata tentu. Dan hoax yang benar-benar gempar setelah corona itu kabar Tom Hanks. Kalian tahu Tom Hanks ya, kalau kalian menonton film-film yang berbau hero yang betul-betul nyata dan tidak ada embel-embel berlebihan seperti hero-nya Avenger atau Marvel. Ini adalah salah satu pemeran yang begitu terkenal dalam kehidupan film. Tom Hanks dikabarkan meninggal karena virus corona. Faktanya tidak, dia hanya sakit tapi tidak meninggal. Dan saya membaca berita tersebut, wow, ini betul-betul mengagetkan kan, seluruh dunia loh membaca ini. Tapi jelas ini setelah 3 hari ada konfirmasi bahwa ini palsu. Dan kasus lama kalian tahu lah ya, ini Ratna Sarumpait. Beliau di kubu A atau di kubu B saling bertengkar, dan dia ini seperti seolah-olah ada salah satu kubu melakukan penganiayaan kepada dia, tapi tidak, dia operasi plastik. Kalian tahu ya bagaimana. Saya tidak mau terlibat dalam kasus tersebut lebih panjang dan tidak mau menceritakannya, tapi kalian tahu bagaimana ini adalah hoax besar dari waktu pemilihan presiden kita. Nah, apakah semua itu benar atau salah? Kalau dibilang benar, tentu tidak benar ya, karena berita tersebut tidak original lagi. Lalu, tapi tidak juga selalu salah, karena seperti sindiran atau satir, seperti karya Argan Arahab, bahwa yang tampil di foto itu lebih seperti ini loh yang seharusnya, tapi tidak di kehidupan nyata. Itu dalam bentuk satir atau sindiran yang begitu wow untuk orang yang memahami dunia fotografi atau dunia seni. Itu suatu karya yang menurut aku sih masterpiece. Dan kembali lagi lihat, Argan Arahab mengatakan tahun 2019 di Pasca Isi Yogyakarta, dia itu seperti membuat pisau atau menciptakan pisau. Terserah orang menggunakannya untuk menyakiti atau untuk memasak. Kalian paham ya bagaimana metafora yang dia pakai? Seperti kita menciptakan sesuatu, ketika orang menggunakannya, terserah orang apakah menggunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Pencipta hanya menciptakan sesuatu, dan terlepas dari dunia maya itu dia tidak mau tahu, tapi bagaimana karyanya itu dihargai atau direspon oleh orang banyak. Kemudian kalian tahu ini adalah salah satu patung tertua di dunia. Ini Venus of All Fels dari Gading Mamut, diambil dari Jerman tahun 4000 atau 35.000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya. Tapi sebelum ketemu ini, yang pertama kali ketemu ini ya, mungkin sedikit lebih muda, tingginya sama sih 10 sampai 12 cm ya. Ada ratusan patung seperti ini. Kalian tahu ini adalah patung Venus dari Willendorf, dari Batu Gamping. Tadi dari Gadingnya Mamut, saudaranya gajah. Kalau ini dari Batu Gamping, 25.000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya, di Willendorf, Austria. Kalian melihat patung tersebut begitu tidak seperti manusia biasa. Dan ini menjawab kenapa sih manusia zaman modern dan zaman sekarang begitu menyukai hal-hal yang berlebihan, dan ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Lihatlah patung tersebut, ada seperti
dada yang berlebihan, perut yang berlipat-lipat, paha yang begitu besar, kepala yang begitu besar, tapi di samping itu ada tangan yang begitu kecil dan alat vitalnya begitu, ya kalian tahu. Ini aku putarkan video untuk kalian. Jadi simpulannya dari zaman prasejarah, modern, kontemporer itu bentuknya itu kebanyakan figuratif. Lalu banyak sesuatu hal yang dilebih-lebihkan dan ada sesuatu yang dikurang-kurangi. Lalu ada sesuatu hal yang ditonjolkan. Ada yang dilupakan dan ada yang ditonjolkan. Why? Kenapa manusia melakukan hal seperti itu? Tentu zaman prasejarah, modern, kontemporer itu selalu terjadi. This is just 4 inches high, carved of limestone. The Venus is clearly unrealistic. Her breasts, stomach, hips and thighs are grotesquely big. Even her sexual organs are extremely pronounced. Ramachandran wondered if there was something about the brains of ancient humans that explained why the Venus is the shape she is. Are not emphasized, they're actually played down or ignored, such as the face and the arms, whereas other features such as the breasts and the stomach are grotesquely exaggerated. Might come from research that was done on seagulls nearly 50 years ago at Oxford. Yes, you heard him. He did say seagulls. The researchers discovered the chicks do this not because they recognize their mother, but because they're stimulated by the sight of the red stripe on her beak. Let's see what happens. The chicks are happily tapping away. It's awfully sweet. A stick with 3 red stripes on. Doesn't look much like a beak at all. But it was their reaction to this that so intrigued Professor Ramachandran. Can't get enough of it. Just look at that. The chicks are tapping, not only more often, but more enthusiastically than they did with the stick that only had 1 stripe on. So their brains compelled them to exaggerate these features above others. Dan hasil pengamatannya itu anak burung mematuk lebih sering, lebih bersemangat daripada bentuk biasa, respon lebih besar. Kita juga justru tertarik dan rela berkorban dan membahas pada bentuk tak biasa. Kesimpulannya, artinya jika kita burung atau kita yang tertarik seperti burung nih, tentu rela memberi mahal atau seperti kolektor membeli mahal karya yang membangkitkan semangat yang kita anggap ini adalah karya yang masterpiece, ini adalah karya besar, walaupun bentuknya semakin tidak alami seperti karya Picasso, karya Michelangelo tadi, karya seniman-seniman kontemporer sekarang. Itu semakin membuat kok tidak mirip,
Tapi justru itu membuat suatu ketertarikan, seperti patungnya gajah mungkur tadi. Nah, sehingga melihat ciri kebiasaan nenek moyang kita dari zaman prasejarah loh. Mereka belum tahu bagaimana tulisan dan bagaimana membuat geometri yang begitu sempurna seperti zaman sekarang menggunakan alat. Mereka belum tahu itu. Mereka sudah melakukan kebiasaan itu. Dan karena itulah kenapa manusia berdasarkan naluri suka mengurangi dan melebih-lebihkan sesuatu. Seperti patung tadi, ada tangannya terlalu kecil, tapi di samping itu ada sesuatu hal yang diperbesarnya. Dan yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana posisi kita atau individu atau kelompok atau pencipta karya seni atau pencipta hoax menggunakan ide untuk membangkitkan ketertarikan orang lain. Seperti Agan Harap bilang, bagaimana ketika orang atau bagaimana kita yang membuat pisau tersebut, bagaimana posisi kita ketika kita menyadari bahwa ini untuk membuat orang tertarik. Lalu peran di saat kita bukan seseorang yang mengambil keuntungan dari masalah yang ditimbulkan dan efek dari ide tersebut. Seperti seniman membuat suatu karya dan berefek ada pertengkaran. Agan Harap mengatakan bahwa ketika dia membuat suatu fotografi, dia hanya membuat dan untuk rangsangan saja. Ketika ada efek, ada pertengkaran di WhatsApp karena foto-foto tersebut yang tidak asli, dan ada orang yang mempercayainya padahal hoax, seperti foto-foto konspirasi, itu sudah lepas dari tanggung jawab seniman. Seniman tidak ada tanggung jawab, atau pekerja seni atau yang membuat artikel tidak ada tanggung jawab untuk orang harus percaya atau orang ini salah seperti itu. Ya, tujuan mereka adalah bagaimana karya mereka itu direspon orang atau orang tertarik. Lalu menjadi lebih bijak, lebih teliti dan memahami secara keseluruhan ketika kita sebagai penikmat. Lalu mencoba mencari tahu dampak yang ditimbulkan, positif atau negatif. Lalu menjadi penikmat atau pembaca, ya, atau kita korban. Tentu kita harus lebih pandai. Lalu menyadari bahwa segelintir orang dapat memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Seperti hoax tadi, mungkin dari beberapa media, oknum media mendapatkan uang dari respon kita membaca, padahal itu hoax. Jadi jangan sekali ya kita membaca judul saja, padahal di dalamnya oh ternyata dia tidak meninggal, hanya saja orang menyadari dia meninggal, tapi dia sudah sehat. Bisa saja seperti itu kalimat tersebut di akhir berita. Jadi teman-teman tidak boleh melihat berita atau suatu karya seni itu dalam kacamata kulitnya saja, harus masuk ke dalam. Lalu tentu tidak terprovokasi. Dan yang terakhir, bacalah dan santuy. Dan terima kasih ya teman-teman. Itu aja sih pembahasan hari ini, kenapa manusia suka melebih-lebihkan. Dan sampai jumpa dan musik.